Stres urusan pekerjaan kadang tidak bisa dihindari, tapi jangan sampai hal ini mengganggu hidup yang kita jalani, bahkan sampai membuat kita susah tidur. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara stop berpikir soal pekerjaan ketika kita sedang santai. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Guy Winch yang berjudul How to Turn Off Work Thoughts During Your Free Time dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu pernah berpikir soal pekerjaan padahal sedang tidak bekerja? Bukan cuma soal pekerjaan yang masih pending atau ide menarik yang tiba-tiba terlintas di pikiranmu, tapi juga soal interaksimu dengan rekan kerja yang nyebelin, bos yang micromanaging, atau tim yang sulit diajak bekerja sama. Hal ini yang membuat kamu jadi stres. Waktu santai yang harusnya dipakai untuk menikmati hari atau dihabiskan dengan orang yang dicintai, malah kita habiskan dengan berpikir soal pekerjaan. Nah, gimana caranya dong? Gimana agar kita bisa terbebas dari semua itu? Kan pikiran itu muncul tanpa diundang, tiba-tiba saja muncul, dan mengganggu hari kita yang tenang. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu pernah dengar kalau seseorang punya ide brilian ketika sedang di kamar mandi atau sedang jalan-jalan sore? Atau kisah terkenal Archimedes yang konon katanya mendapatkan sebuah ide brilian ketika dirinya sedang berendam, lalu berlari basah dalam kondisi telanjang di jalanan sambil teriak, "Eureka! Eureka!" Namun di sisi lain, apakah kamu juga pernah memikirkan soal kondisi kerja yang buruk hingga akhirnya membuat kamu stres? Hal ini mungkin saja membuat kamu susah tidur atau bangun dalam keadaan cemas. Menurut sebuah riset, stres merupakan penyebab kurangnya tidur karyawan di Amerika sebanyak 66%. Ada yang menarik soal stres di tempat kerja. Kita tidak merasakannya saat bekerja, kita terlalu sibuk. Kita justru merasakannya ketika tidak bekerja. Misalnya ketika kita sedang jalan ke kantor, ketika di rumah, atau malah ketika kita sedang bersantai. Hal ini tentu saja tidak sehat. Waktu yang seharusnya kita gunakan untuk bersantai dan melepaskan stres, malah kita habiskan untuk merenung. Dan setiap kali kita merenung, kita justru sedang mengaktifkan respon stres kita. Guy memberikan analogi orang yang merenung seperti seekor sapi yang sedang mencerna makanan. Bagi kamu yang belum familiar dengan proses pencernaan sapi, sapi mengunyah, menelan, memuntahkannya, lalu mengunyahnya lagi. Tentu saja hal ini menjijikan, tapi tidak bagi seekor sapi. Ketika kita mengunyah, menelan, memuntahkan, lalu mengunyah lagi, segala hal yang buat kita kesal dan stres, hal ini sangat tidak produktif. Kita menghabiskan waktu berjam-jam demi sebuah pekerjaan yang tidak kita selesaikan, atau mengulang lagi momen ketika kita sedang bertengkar dengan rekan kerja, atau menebak-nebak keputusan yang telah kita buat. Kapan terakhir kali kamu beneran tidak berpikir soal pekerjaan? Artinya, kamu benar-benar tidak memikirkannya, tidak cemas atas hal tersebut, dan tidak punya to-do list yang selalu mengganggu pikiranmu. Tentunya kita semua tahu, kalau berhenti sejenak justru membuat kita lebih produktif. Kita bisa melihat dunia dengan perspektif yang baru dan fokus kita jadi semakin panjang. Namun tentunya hal ini tidak semudah itu. Banyak riset menemukan ketika kita mengulang pikiran dengan rasa cemas yang sama berulang-ulang, maka hal ini secara signifikan dapat mengganggu keahlian kita untuk pulih dan menyegarkan kembali diri kita saat santai. Semakin sering kita berpikir soal pekerjaan di saat tidak bekerja, maka kita kemungkinan akan mengalami kesulitan tidur, makan makanan yang tidak sehat, dan punya mood yang buruk. Tidak jarang juga hal ini membuat hubungan kita dengan orang yang dicintai memburuk. Karena pastinya mereka sadar ketika pikiran kita sedang berkeliaran. Menariknya, hal berbeda ketika kita berpikir soal pekerjaan, tapi dalam hal kreativitas atau problem solving. Pemikiran itu justru tidak berbahaya. Kenapa? Karena pemikiran tersebut tidak memicu tekanan emosional dan yang lebih penting, kita berada dalam kendali. Kita bisa memutuskan kapan harus membalas email. Apakah saat itu juga atau tunggu hingga keesokan hari. Kita juga bisa memutuskan apakah kita mau mulai berpikir soal ide yang menarik atau tidak. Inilah bedanya.
Ketika kita merenung soal pekerjaan, ini sifatnya tidak disengaja, mengganggu, dan muncul tanpa diundang. Hal ini bisa membuat kita kesal, padahal kita sedang tidak ingin kesal. Guy bercerita saat dirinya mengalami burnout. Dia sempat memutuskan untuk mencatat selama seminggu berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk merenung. Hasilnya cukup mengejutkan. Lebih dari 30 menit setiap malam sebelum tidur, sepanjang perjalanannya ke kantor selama 45 menit, 20 menit pikirannya berkeliaran saat menghadiri pesta temannya, dan sebagainya. Ketika ditotal selama seminggu, sekitar hampir 14 jam. Tentu saja mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Butuh kejelian untuk menyadari ketika dirimu merenung setiap saat, dan konsistensi terus-menerus agar kebiasaan barunya bisa terus berjalan. Gimana sih caranya? Pertama, kamu perlu menjaga diri. Apa maksudnya? Kamu harus bisa menentukan kapan harus stop setiap malam untuk berhenti bekerja. Yang paling penting, kamu harus tegas dengan batasan tersebut. Guy memberikan contoh aturan yang dia buat sendiri untuk dirinya. Ketika jam 8 malam, maka dia tidak akan bekerja lagi. Dia memaksa dirinya untuk tegas atas aturan yang dibuat. Memang di era sekarang, semua menjadi semakin sulit. Handphone membuat kita terhubung setiap saat. Kita jadi tidak bisa membedakan antara waktu bekerja dan waktu non-bekerja. Itulah kenapa kita perlu tegas dan mematikan notifikasi email, chat aplikasi pekerjaan, dan sebagainya. Kedua, fokus pada apa yang kamu kerjakan. Banyak orang gagal mengubah kebiasaan karena mereka fokus pada apa yang tidak mereka kerjakan daripada apa yang sedang mereka kerjakan. Namun tentunya ada masa ketika pikiran itu sangat mengganggu sekali. Mungkin kamu bisa pasang pengaturan waktu selama 10 menit dan tuliskan apa saja yang sedang mengganggu pikiranmu. Latihan ini untuk menuangkan apa yang ada di pikiran keluar dari dirimu. Ketiga, berlatih untuk menyayangi diri. Mungkin saja ada sebuah kejadian di kantor di mana kamu dimarahi karena ceroboh atau kesalahan yang kamu perbuat. Lalu kamu terus mengulang adegan itu di kepalamu terus-menerus dan menyalahkan dirimu atas kesalahan tersebut. Kondisi ini tidak akan membuat keadaan jadi lebih baik. Malah sebaliknya, hal ini justru memperparah segalanya. Sebaliknya, kamu perlu menunjukkan kebaikan dan perhatian seperti yang kamu tunjukkan kepada seorang teman baik. Ini adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Kamu juga perlu menyadari kalau manusia itu tidak sempurna dan tidak luput dari kesalahan. Latihan ini bisa melepaskanmu dari lingkaran pikiran negatif dan penghakiman diri yang tiada akhir. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.